Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Berdoa selesai. As berdoa selesai. Teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang Mada'arif Lissukun. Kita artikan per kata dulu ya teman-teman. Mad artinya panjang, arif artinya muncul atau tiba-tiba, sedangkan lissukun artinya karena sukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, maka dibaca panjang selama 2, 4, atau 6 harokat. Contoh pada kata ta'lamuna. Pada kata ini terdapat mad tabi'i padamu bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakof. Cara membaca yang benar ada 3 cara. Yang pertama, panjangnya 2 harokat, yaitu ta'lamun. Cara baca yang kedua, panjangnya 4 harokat, yaitu ta'lamun. Cara baca yang ketiga, panjangnya 6 harokat, yaitu ta'lamun. Oke, cukup dulu. Sekarang gini, eh karena kita skip doa, jadi itu interaksi jadi kayak hilang. Kalau kalau keadaannya di skip seperti ini, tetap harus ada sapaan. Coba diulang lagi dengan sapaan. Mulai dari teman-teman, kita akan mempelajari dari situ. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Mada'arif Lissukun. Di antara teman-teman, apakah ada yang pernah mempelajari atau mengetahui tentang materi ini? Belum pernah. Baik, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita langsung ke pembahasan saja. Hah? Jangan kayak gitu. Karena tidak apa teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Dan kita langsung ke pembahasan saja. Itu kayak bercerita. Mari kita mulai pembahasannya. Atau mari kita mulai, eh, mari kita mulai. Gitu aja juga nggak apa-apa. Coba lagi tanya. Di antara teman-teman, apakah ada yang sudah pernah mempelajari atau mengetahui tentang materi ini? Belum pernah. Tidak apa-apa ya teman-teman. Kita langsung ke pembahasannya. Boleh. Mada'arif Lissukun. Kita artikan per kata dulu ya teman-teman. Mad artinya panjang, arif
artinya muncul atau tiba-tiba, Atau sedangkan datang, lis, tambah satu lagi. Atau datang. saya, saya ulangi, mad artinya panjang, arif artinya muncul atau tiba-tiba atau datang, sedangkan lis sukun artinya karena sukun. Nih, Ya, muncul, datang, atau tiba-tiba. Jadi jangan muncul atau datang atau tiba-tiba. Jangan terlalu banyak atau. Ulangi lagi. saya ulangi, mad artinya panjang, arif artinya muncul, datang, atau tiba-tiba, sedangkan lis sukun artinya karena sukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, maka dibaca panjang selama 2, 4, atau 6 harokat. Madel. Contoh pada Nih, kata sabar dong. Kamu kok nggak ngasih jeda untuk orang mikir sih? Ulang. Pelan-pelan. Jadi kasih waktu untuk orang mikir. Ulangi lagi. dari mana Ustazah? Dari arti. Mad artinya panjang, arif artinya muncul, datang, atau tiba-tiba, sedangkan lis sukun artinya karena sukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Nah, sampai di sini keterangannya huruf sukun atau disukunkan. Jangan huruf yang disukunkan saja. Boleh jadi hurufnya udah sukun beneran. Huruf sukun atau disukunkan karena wakof. Ulangi lagi. Mad artinya panjang, arif artinya muncul, datang, atau tiba-tiba. Lis sukun artinya karena sukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan nun sukun, Ulangi. saya ulangi, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun atau huruf yang disukunkan karena wakof, maka dibaca panjang selama 2, 4, atau 6 harokat. Contoh pada kata ta'lamuna. Pada kata ini terdapat mad tabi'i padamu bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakof. Cara membaca yang benar ada 3 cara. Nah, Yang ini pertama, tuh cara membaca ada 3 cara. Jangan menggunakan dua kata yang sama di jarak yang dekat. Perasaan aku udah bilang berulang deh kalimat ini. Iya nggak sih? iya, Terus kenapa diulangi terus kesalahannya? saya ulangi. Cara membaca yang benar ada 3. Yang pertama, Ada 3 cara panjangnya. membaca kalimat ini gitu misalnya. Ada 3 cara membaca kalimat ini. Pertama, 2 harokat. Ta'lamun. 4 harokat. Ta'lamun. Dan 6 harokat. Ta'lamun. Jadi jangan terlalu banyak kosakata juga. Udah praktek-praktek aja. Apalagi ini banyak nih. Ulang. Cara membaca yang benar, Saya ulangi dong. saya ulangi. Ada 3 cara untuk membaca kalimat ini. Pertama, 2 harokat. Ta'lamun.
Kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Kurang itu. Ketiga, Kurang. 6. Sama. Jangan sampai kamu nggak Kedua, peka sama rasa panjangnya itu. Ulangi. ada 3 cara membaca kalimat ini. Pertama, 2 harokat. Ta'lamun. Kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Kalau bisa, supaya lebih jelas, kamu sambil menghitung. Coba diulang lagi. Teman-teman, Ada, saya ulangi. saya ulangi, teman-teman, ada 3 cara membaca kalimat ini. Yang pertama, 2 harokat. Yang pertama, 2 harokat. Ta'lamun. Yang kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Teman-teman, saya ulangi. Teman-teman, ada 3 cara membaca kalimat ini. Yang pertama, 2 harokat. Jangan nadanya begitu. Ta'lamun. Ta'lamun. 2 harokat. Jangan kayak gitu. 2 harokat. Saya ulangi, teman-teman, ada 3 cara membaca kalimat ini. Yang pertama, 2 harokat. Ta'lamun. Yang kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Nyangkut jarinya. Gini aja. Kalau misalnya dia susah keluar, ya udah gini. Ta'lamun. Ya mana aja yang gampang lah. Coba lagi. Saya ulangi, teman-teman, ada 3 cara membaca kalimat ini. Yang pertama, ta'lamun. Yang kedua, 4 harokat. Yang Ta'lamun. kedua, 4 harokat. Jangan 4 harokat. 2 harokat. Jangan gitu nadanya. 4 harokat. 2 harokat. 6 harokat. Nadanya. Nada bicara. Saya ulangi, teman-teman, ada 3 cara membaca kalimat ini. Yang Jangan kalimat pertama, ini terus. Aku bosen. Cara membaca atau cara mempraktikkan mad'arid sukun pada kata ta'lamun. Dikembangkan dong, masa ulang itu mulu. saya ulangi, teman-teman, ada 3 cara mempraktekkan mada arid sukun Pada kata, pada kata ta'lamun. ulangi. Teman-teman, ada 3 cara mempraktekkan mada arid sukun pada kata ini. Mad'arid pakai bod. Ulangi lagi. Teman-teman, ada 3 cara mempraktikkan mada arid sukun Pakai bod. pada kata ini. Mad'arid pakai bod. Teman-teman, ada 3 cara mempraktikkan mada arid sukun pada kata ini. Yang Pada pertama, kata ta'lamun. Disebutkan dong. teman-teman, Saya ada 3 ulangi cara. loh, ya Allah. Saya ulangi, teman-teman, ada 3 cara mempraktikkan mada arid sukun pada kata ta'lamun. Yang pertama, 2 harokat.
Ta'lamun. Yang kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Nyangkut tadi dua jarinya. Yang ininya nyangkut. Yang ketiga ulangi. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Ulangi lagi. Yang bagus jarinya. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Suaranya selesai duluan, tangan masih gerak. Ulang. Saya ulangi. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Jangan dari sini. Jangan dari jempol. Jari, Dari telunjuk. Ja- jarinya nggak bersahabat. Enggak dong, jarinya bersahabat insya Allah. Ta'lamun. Makanya jangan diginiin. Begini aja nih. Ta'lamun. Ini dua ini nggak bisa. Harus bisa. Harus bisa. Yuk, coba lagi. Nah, berarti pelajaran baru ya. Pelajaran baru. Saya ulangi. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Ulang lagi. Saya ulangi. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Jangan dari jempol, hitungnya. Dari sini, telunjuk. Ta'lamun. Tambah satu tangan. Saya ulangi. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Nih, gerak jari ya saat menghitung. Oke. Terus dulu. Sampai di sini, teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Coba ulangi lagi dari awal. Teman-teman, kita kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang mada aril lis sukun. Kita artikan per kata dulu ya, teman-teman. Mad artinya panjang, aril artinya muncul, datang, atau tiba-tiba. Sedangkan lis sukun artinya karena sukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun atau huruf yang disukunkan karena wakof, Oh iya, maka dibaca aku mau panjang. satu lagi. Wakof itu pakai kok. Karena wakof, jangan wakof, jangan pakai k. Wakof. Coba ulangi cirinya. Pakai kata cirinya aja ya, jangan ya itu ya. Pakai cirinya. Cirinya. Ciri Saya mada arid lis sukun adalah gitu. saya ulangi, ciri mada arif lis sukun Pakai bod. adalah, Mada arid pakai bod. saya ulangi, ciri mada arif lis sukun adalah mada tabi'i bertemu dengan huruf sukun atau huruf yang disukunkan karena wakof. Bagus banget, Masya Allah. Terus? Maka dibaca panjang selama 2,
4, atau 6 harokat. Bagus. Contoh pada kata ta'lamuna. Pada kata ini terdapat mad tabi'i padamu bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakof. Cara membaca yang benar ada 3. Yang pertama, 2 harokat. Ta'lamun. Yang kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Yang ketiga, saya ulangi. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Dengan jempol. Dibilang jangan nunjuk. Gini, Iya. Ulang. Cara baca yang benar dari situ. cara membaca yang benar ada 3. Yang pertama, 2 harokat. Ta'lamun. Yang kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Yang ketiga, 6 harokat. Ih, Ta'lamun. sembarang jarinya. Sembarang deh jarinya. Ta'lamun. Gue tadi jadi ta'lamun. Itu begini. Masya Allah. Coba diulang lagi. Cara membaca yang saya ulangi, cara membaca yang benar ada 3. Yang pertama, 2 harokat. Ta'lamun. Yang kedua, 4 harokat. Ta'lamun. Yang ketiga, 6 harokat. Ta'lamun. Yes, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah akhirnya. Terus? Sampai di sini teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, materi berikutnya. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang mad tabi'i. Selain itu, Ikhfa bimaknan jadid. oke, itu dulu. Saya ulangi, teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang ikhfa bimaknan jadid. Oke, Sebelumnya, teman-teman sudah pernah mempelajari tentang materi ini? sudah pernah? Baik, terima kasih Kak Tia sudah menjawab pertanyaannya. Apa yang Kak Tia tahu tentang materi ini? Ikhfa'i ma'nal jadid itu pokoknya ada 2 huruf aja. Tapi lupa penjelasannya kayak 2 huruf mati gitu. Tapi bingung deh. Nanti dijelasin aja lagi Ustazah. Baik, terima kasih Kak Tia. Benar sekali ya teman-teman, jawaban dari Kak Tia ini. Ikhfa bimaknal jadid berhubungan dengan 2 huruf yang disukunkan. Kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Ikhfa bimaknal jadid. Kita artikan perkata dulu ya teman-teman. Ikhfa artinya samar, bimakna artinya dengan makna, jadid artinya baru. Secara keseluruhan, ikhfa bimaknal jadid berarti samar dengan makna yang baru. Ciri-cirinya Jangan ciri-ciri. terdapat, Cirinya 1 kali aja. saya ulangi, cirinya terdapat 2 huruf sukun yang bertemu.
Huruf sukun yang pertama adalah sukun asli, sedangkan huruf sukun yang kedua adalah sukun aridah atau sukun karena wakof Wah, dengan kos, ketentuan. kok, kok. Ulangi lagi. Cirinya Ulangi dari awal aja, terdapat, biar yang enak. saya ulangi, ikhfa bimaknal jadid. Kita artikan perkata dulu ya teman-teman. Ikhfa artinya samar, bimakna artinya dengan makna, sedangkan jadid artinya baru. Secara keseluruhan, ikhfa bimaknal jadid berarti samar dengan makna yang baru. Cirinya terdapat dua huruf sukun yang bertemu. Huruf sukun yang pertama, sukun asli. Sedangkan huruf sukun yang kedua, sukun aridah atau sukun karena wakof. Dengan ketentuan, huruf sukun yang pertama bukanlah huruf nun, mim, qalqalah, atau mad. Contoh pada kata ausri. Pada kata ini terdapat huruf sukun yaitu huruf sod bertemu dengan huruf ro berharokat kasroh di akhir bacaan. Cara membaca yang benar aus aus yaitu huruf ro yang semula berharokat kasroh disukunkan karena wakof. Lalu, di mana letak ikhfa-nya? Teman-teman, ketahuilah bahwa jika terdapat dua huruf konsonan di akhir bacaan, maka tentu akan sulit untuk mengucapkannya, kecuali jika dimunculkan huruf vokal di antara keduanya. Bentar, aku tanya dulu. Ini Kak Fatimah nih baca atau hafal? Apa? Oh, hafal ya. Oke. Eh, Kak Fatimah hafal dari mana? Dari maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya kata-katanya ini kan lancar banget nih. Aku dengernya tuh lancar banget. Lancar dan konstan gitu loh, kayak stabil gitu. Lancarnya tuh stabil. Tapi kayak rasanya tuh nggak ada ruhnya. Kalau aku ya, kalau aku rasanya tuh nggak ada ruhnya. Maksudnya gimana ruhnya tuh? Kak Fatimah tuh saking terlalu lancar, jadi kayak robot. Kayak kurang memainkan ekspresi, kurang interaktif. Jadi kayak gini nih, teman-teman, eh, ketahuilah bahwa kayak gitu tuh. Sadar nggak nada bicara Kak Fatimah tuh dari awal sampai akhir gitu aja. Nanana, nananana, nanana, nananana, nanana, nananana. Sadar nggak? Sadar. Oke. Kalau bisa jangan kayak gitu. Ada naik tegas kayak sedikit marah juga boleh. Turun sedikit biasa aja juga boleh. Atau turun yang turun banget. Gak gitu. Itu turun banget tuh. Bukan begitu cara bacanya. Atau bukan begitu cara bacanya. Atau bukan begitu cara bacanya. Dimainkan. Jangan sampai vokal kita tuh gitu aja. Kak Fatimah, otak manusia itu ada masanya hang per berapa menit gitu. Nah, kalau kita cuma gitu aja, nang, 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 bosen. Yang ada tuh ngantuk. Karena Kak Fatimah suaranya terlalu lembut. Perkara lancar aku udah nggak
nggak mempermasalahkan karena lancar banget. Tapi kalau bisa, harus bisa bukan kalau bisa. Harus dibuat berirama lah, ganti-ganti nada bicaranya. Jangan gini-gini terus, ya. Oke, aku Ya, pikir nggak harus sampai 40 menit, tapi coba ulang satu kali dulu dengan sudah memainkan irama bicara. Coba. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang mainkan juga ekspresi. Apakah, nah. Jadi, kalau begini, gini, gini, ekspresif, harus ekspresif. Coba. saya ulangi, teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang Tuh, ikhfa kayak, bima. yaitu tentang ikhfa. Jangan kayak gitu. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu ikhfa bima'nal jadid. Tegas-tegas. Jangan perkata diayun, perkata diayun. Aduh, ngantuk aku. Bosen. Ngantuk dan bosen. Coba diulang lagi. Saya ulangi, teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang ikhfa bimaknal jadid. Itu lebih oke. Kita artikan perkata dulu ya, teman-teman. Kita artikan Ikh, perkata terlebih dahulu. Gak usah teman-teman, jangan lagi. Kita artikan perkata terlebih dahulu. saya ulangi, kita artikan perkata terlebih dahulu. Ulangi dari judul Ikh, tadi. ikhfa bimaknal Teman-teman, dari jadid. awal, dari awal. Jadi kita lihat ritme bicaranya tuh berubah atau enggak. Saya ulangi, teman-teman, kita lanjutkan. Saya ulangi, teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang Hmm, ikhfa. jangan stop-stop. Teman-teman, materi selanjutnya adalah ikhfa bima'nal jadid. Tegas, coba Saya tegas. ulangi, teman-teman, materi selanjutnya adalah ikhfa bimaknal jadid. Kita kita artikan perkata terlebih dahulu. Ikhfa artinya samar, bimakna artinya dengan makna, sedangkan jadid artinya baru. Nah, itu baru bagus. Bisa ya dipahami ya? Jadi tuh ada yang juk, ada yang ada yang kayak gitu. Harus harus berubah, nggak boleh gitu aja. Coba lagi, lanjutkan maksudnya dengan nada yang berubah-ubah. Mainkan. Saya ulangi, Gak usah ulangi, lanjutkan. Tapi mainkan pergerakan suaranya. secara keseluruhan, ikhfa bimaknal jadid berarti samar dengan makna yang baru. Cirinya, terdapat dua huruf sukun yang bertemu. Huruf sukun yang pertama sukun asli, sedangkan sukun yang kedua sukun aridoh Ya, atau sukun karena wakof. ya. Kok, wakaf. Udah dibilang. Lang. Cirinya, terdapat dua huruf sukun yang bertemu. Huruf sukun yang pertama sukun asli, Yaitu huruf sedangkan sukun yang pertama adalah sukun asli, sedangkan huruf sukun yang kedua adalah sukun aridhah. Itu satu nafas. Ciri saya ikhfa ulangi, bima'nal jadid adalah ciri ikhfa bimaknal jadid adalah terdapat dua huruf sukun yang bertemu. Huruf sukun yang pertama adalah sukun asli, sedangkan huruf sukun yang kedua sukun aridoh oke. atau sukun karena wakof. Ya, segitu dulu Kak Fatimah.
Setidaknya sudah tahu catatannya, aku mau baca. Pertama, cara membaca ada tiga cara. Gak boleh mengulang. Dua, wakof, jangan wakof. Tiga, arid, itu pakai kata datang juga. Empat, tidak boleh sampai buru-buru. Harus kasih jeda buat audiens memproses apa yang Kak Fatim omongin. Terus huruf sukun atau disukunkan, tadi sudah ya. Saya ulangi. Tadi tuh. Nada bicara harus dimainkan. Gerak jari harus dilatih. Cirinya bukan ciri-ciri. Udah, itu aja. Untuk 30 Juli hari ini. Kasih loh udah meluangkan waktu hari ini. Insya Allah kita ketemu di sesi berikutnya. Tiap pekan ya. Tiap pekan ya. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Kak Fatib, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.